Ya, sehari pasca divonis Majelis Hakim Tipikor Kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terpantau lengang. Pelang atau papan penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi pun masih terpasang di pintu gerbang rumah tersebut. Suasana rumah Anas di Jalan Teluk Langsa, Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur sepi. Tidak ada aktivitas pasca vonis yang diterima Anas terkait kasus Hambalang. Ya, penjaga pos rumah mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan istri Anas, Atiyah Laila. Selain dihiasi bendera Perhimpunan Pergerakan Indonesia, di salah satu sisi rumah Anas pun terpasang spanduk bertuliskan "Bebaskan Anas Urbaningrum demi keadilan". Ya, pengamat hukum tata negara Ganjar Laksmana menilai tuntutan pencabutan hak politik tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dan bahkan hukum pidana tidak mengenal istilah pencabutan hak politik. Sebelumnya Majelis Hakim Tipikor memutuskan menolak tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Anas Urbaningrum, dan pengadilan mengganjar Anas dengan 8 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah dan pergantian kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kalau jaksa minta dicabut hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, itu menurut saya tidak tepat tuntutannya. Karena gini, di KUHP itu ada dua macam, hak untuk menduduki jabatan tertentu atau dicabut hak pilihnya, baik aktif maupun pasif, gitu kan? Nah, ini jaksa maunya yang mana? Gitu. Nggak bisa dikombin. Kalau mau dua-duanya, dicabut hak untuk menduduki jabatan tertentu, dicabut hak untuk dipilih dan memilih. Ya, tapi kalau untuk dipilih dan memilih dalam jabatan tertentu itu nggak ada di undang-undang. Ya, jadi mesti ditegaskan tuh. Nah, poinnya kan begini ya, kalau dicabut hak pilihnya, baik hak dipilih maupun hak memilih, terutama hak untuk dipilih, kan kita akan lihat gini, hak untuk dipilih itu sekarang kan berarti yang lewat pemilihan. Ya, jabatan publik apa sih yang lewat pemilihan? Kan cuma ketua RT, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Sisanya kan bukan hak pilih, diangkat, ditunjuk. Gitu. Jadi kalau hak pilih seseorang dicabut, pun hanya itu yang nggak bisa mereka lakukan. Masih bisa jadi menteri, masih bisa jadi ketua umum partai, gitu kan? Ketua umum partai lewat pemilihan, tapi undang-undang tidak mengatur itu. Maksudnya bukan itu. Hak dipilih itu kan itu dalam konteks pemilihan umum, bukan pemilihan internal partai, pemilihan ikatan asosiasi apa, bukan itu. Gitu. Jadi ya kalau mau dicabut haknya untuk dipilih, berarti kalau kita terjemahkan secara konkret, dia hanya nggak bisa jadi ketua RT, karena biasanya pemilihan. Ya, selain divonis hukuman